Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. tempat HP. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini di sana sudah kelihatan belum ayat-ayatnya? Mana itu? Mana nih? Mariam. Mariam tuh. Mariam. Sudah ada kan Al-Qurannya? Bisa dibacakan tuh. Lanjut nih. Sono nggak kan? Ini kelihatan. Jadi kelihatan. Kita baca bersama-sama nanti. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Dan dengan perjuangan dan jihadnya sampai akhir hayatnya, dia tetap pendiriannya menjadi seorang utusan Allah. Sehingga kitalah pewaris yang disampaikannya kepada umatnya. Taraktu fikum amraini fa in tamassaktum fa inna, sungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul mudah-mudahan tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat? Makanya kita selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Ya. Nah, di dalam surat 61 ayat 10 disebutkannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kemudian di surat 61 ayat 11-nya,
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu yang berjihad itu yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ini adalah ayat-ayat kalau tidak kita baca, kalau kita tidak pahami informasinya, pasti kita tidak ngerti bagaimana sih caranya kita ditunjukkan oleh Allah suatu perniagaan yang tidak amat dan bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kalau orang tidak pernah mempelajari memahami ayat 61 ayat 10 ini, dia tidak tahu apa itu perniagaan. Tahunya hanya perniagaan di dunia saja. Tapi perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Bagaimana caranya? Tunjukkan di 61 ayat 11-nya. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman itu berarti percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya kita percaya kepada Allah dan Rasulnya? Baca kitabnya. Pahami informasinya. Kemudian berjihad. Berjihad itu meluangkan waktu untuk selalu membaca perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran itu. Itu namanya berjihad. Pada hari ini kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dengan harta. Nah, tambah lagi dengan harta yang kita punyai. Apa harta yang kita punyai? Kita punya pendengaran, penglihatan, hati. Itu termasuk harta. Dan jiwamu. Jiwa kamu kita. Artinya kita, roh kita itu selalu terpaut dengan keinginan-keinginan Allah. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kita lanjut. Baca. Silakan baca tuh. Bisa kelihatan? Yang mana Kak? Ya itu. 61 ayat 12. Ayat 61 ayat 12. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari asap yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Ya. Terus lanjut 61 ayat 12-nya kelihatan enggak di situ? Nggak kelihatan, belum geser. Belum geser. Dah. Lambat. Tuh, Belum, di sini nggak geser. enggak geser. Nah, ulang lagi nih. Nah, Itu ada ya? Itu kelihatan enggak di situ? tapi belum digeser, di bawahin coba. Itu kan masih halaman 331. Nah, Ini? coba. Nah, nah bisa. Ya. Terus lanjut. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Ad. Itulah keberuntungan yang besar. Eden. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini lanjutan ayatnya, ayat 10-11 tadi, yaitu niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Kemudian dimasukkan kamu ke dalam jannah, yaitu dalam surga. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu kan indah sekali. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik itu adalah di dalam surga itu. Namanya surga Eden. Surga Eden. Itulah keuntungan yang besar. Nah, jadi perniagaan yang seperti ini, kalau kita tidak baca surat ini, ayat ini, kita tidak ngerti. Mana itu surga Eden itu? Bagaimana kita jannah itu seperti apa? Nah, itu Allah sudah memberikan berjanji kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Dimasukkan ke dalam jannah. Jangan hanya berdoa-doa aja, masukkanlah saya kepada surga, masuk ke dalam surga, tetapi kita tidak sama sekali bergerak untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, kemudian dan ada lagi karunia yang lain. Yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau beriman itu inilah yang kita tidak pernah sesat, itu seperti ini, kita mempelajari ayat-ayat Allah itu. Ya, itu karunia yang lain di dalam dapat surga. Karunia yang lainnya itu yang lain yaitu pertolongan dari Allah. Misalnya terjadi hari kiamat, terjadi banjir, terjadi gelodo, terjadi bencana. Allah yang memberikan pertolongan kita. Kemenangan yang dekat waktunya itu ketika kita masih ada di dunia. Sampaikanlah berita ini, berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu benar-benar beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita lanjut. Terus ini ayatnya nenek yang baca. Enggak bisa. Ya udah, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam. Ini ada nama Maryam nih. Li hawarina ansari ilallahi qala ayawari yuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifatun wa ayyadna allazina amanu ala aduwihim wa asbahu nazahirina. Sadaqallahul azim. Kita lihat terjemahannya. Ada nama Maryam di sana. Aku. Ya, baca. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat 61, ayat 14. Dipanggil lagi, hai orang-orang yang beriman. Berarti banyak orang yang tidak beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Sebagaimana Isa anak Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Isa itu adalah pengikut-pengikutnya yang setia. Isa itu adalah anak Maryam. Nah, Isa anak Maryam, pengikut-pengikut yang setia. Maksudnya yang setia itu yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya tadi. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Siapa? Ya kan? Siapa kan orang-orang yang beriman ini kepada Allah? Ya, sama Allah. Pengikut
yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, itu orang yang mengikut Isa anak Maryam tadi, ya kan? Lalu Mana Maryam? segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Sebagian ada yang mengikuti Isa anak Maryam dan sebagian lagi tidak mengikuti. Ya, itu yang tidak mengikuti namanya kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Siapa orang-orang yang beriman itu? Adalah orang yang pengikut setia dari Isa anak Maryam itu. Ya kan? Itu pengikut setia. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Itulah. Itu Maryam ada tuh terjadi. Ada Isa anak Maryam. Diam aja. Oh ya. Isa Maryam diganti dengan ini. Ya, sudah kelihatan lati lagi kan? Baca. Siapa yang baca nih? Ini Maryam. Aku. Tapi baca. Aku. Baca Tim. Anan. Anan. Oh, Anan. Kelihatan tak nih? Baca. Hei. Siapa nih yang baca? Enggak, Pap. Enggak apa-apa, enggak bisa. Tuh, coba tuh. Atim Abang Anan, apa nenek yang baca? Itu aja. Baca. Belum kelihatan. Saya baca. Dan nenek baca dulu. Ntar yang ditanya. Diriwayatkan bahwa Abu Zar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, Maryam. Allah dan jihad jalannya. Ya. Ya, ini sebagai salah satu amalan yang baik. Ya, amalan yang terbaik. Apa amalan yang terbaik? Di dalam hadis disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Zar qala. Abi Zar itu ada namanya Musnanizar, ya kan? Qala qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Apakah amalan yang paling baik? Ya, qala al imanu billahi wa jihadu fi sabilillahi. Rawahun mutafakun alaih. Yaitu diriwayatkan oleh Abu Zar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Amalan yang pertama, kata Rasulullah, beliau bersabda, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Itu hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Ada lagi. Siapa yang baca tuh? Nenek baca. Ini Maryam. Baca siapa Atim ya Atim? Mana Atin tuh? Belum kebagian baca tuh. Gak bisa. Lah, tak bisa kemana sih? Gak bisa deket. Gak bisa. Pak baca tuh. Diriwata dari Ibu Sa'al Kudri. Dia berkata, Dia berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Beliau menjawab, mukmin yang berjahit di jalan Allah dengan berjahit. Dia bertanya lagi lalu siapa? Beliau menjawab, orang mukmin berbuat buruk yang hidup di lereng gunung orang lain. Al-Bukhari, Muslim, Abu. Bacanya lompat kali ini. Ya. Ya. Jadi
Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nisai, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Ya. Bunyi hadisnya, wa an Abi Sa'idil Khudri, ya kan? Qala ata rajulun wa Rasulullahi faqala ayyun nasi afdal. Qala mu'min yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillahi. Qala summa man. Qala mu'min fi si'bi minas si'abi ya'budullahi wa yada'un nasi min syarrihi, mutafakun alaih. Jadi diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ini. Lalu dia bertanya, manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Ditanya manusia yang paling mana? Mana yang paling utama? Beliau menjawab, berarti Rasulullah langsung menjawab, orang mukmin. Ialah orang yang beriman tadi. Kemudian dia berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Jadi orang beriman itu berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah juga menjawab, orang mukmin yang hidup di lereng gunung. Dan dia bertakwa kepada Allah. Walaupun dia di lereng gunung, tinggalnya bertakwa kepada Allah. Dan tidak berbuat buruk terhadap orang lain. Jadi dia benar-benar bertakwa kepada Allah walaupun dia di lingkungan gunung, tidak ada manusia yang lain, tapi hanya berbuat baik kepada Allah. Inilah orang-orang mukmin yang beriman bertakwa kepada Allah. Jadi kuncinya yaitu manusia yang bagaimanakah yang paling utama, yaitu Rasulullah menjawab adalah orangnya beriman, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Jadi kalau kita berjihad, berjuang, misalnya mulai bangun tidur, kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berjihad untuk menjadi manusia yang terbaik. Berjihad, kita bangun tidur, kita belajar, ngaji. Sama satu antaranya berjihad. Kenapa kita harus tidur? Kita sudah bangun untuk memperbaiki diri kita yang kurang tadi, yang tidak ada ilmunya. Jadi kalau kita sudah bangun, tidur, kita lihat ini. Pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasulullah ini. Kita tahu. Oh, rupanya manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Paling utama itu adalah manusia yang Rasulullah adalah orang yang beriman. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Jadi apa yang kita dapat memperoleh harta itu hanya untuk memperbaiki diri kita. Kita impakkan lagi kepada anak cucu kita kasih makan yang benar, kita berikan istirahat yang benar. Kemudian hidup, ada kalau orang yang hidup di lereng gunung itu dia tidak ketemu dengan manusia yang lain, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah dan tidak musyrik dan tidak berbuat buruk terhadap orang lain, karena tidak ada orang lain yang tempat berbuat buruknya. Jadi makanya dia tinggal di lereng gunung, itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak berbuat buruk terhadap orang lain. Jadi tidak perlu kita pergi ke lereng gunung benar. Kalau kita sudah hidup di kota, banyak orang, kita menjadi orang baik saja. Itu saja. Sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Tunggu dulu, satu lagi nih. Ayahnya belum baca tuh, belakang baca tuh. Aliam. Mana udah? C. Jihad lebih baik daripada dunia seisinya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, sungguh menghabiskan waktu pagi atau sore hari untuk jihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan ya. Jihad yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam sebuah hadis sebutkannya, wa an Anas anna Rasulullah qala la gadwatum fi sabilillahi
aurauhatun khairum minad dunya wa ma fiha mutafakun alaih. Ya kan? Diriwayatkan dari Anas, berarti hadis ini dari si Anas ini. Si Anas yang bicara ini. Bahwa Rasulullah, kata si Anas bahwa Rasulullah itu bersabda, sungguh menghabiskan waktu pagi dan sore hari untuk berjihad di jalan Allah. Pagi dan sore itu berjihad di jalan Allah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa pagi dan sore itu berjihad di jalan Allah? Kalau kita sedang mempelajari ayat-ayat Allah, kita melakukan usaha untuk di jalan Allah, tidak melenceng daripada apa aturan-aturan Allah, kita menjadi orang benar, menjadi orang jujur, menjadi orang baik, itu namanya berjalan dari Allah. Jadi apa yang diapakan dan disampaikan oleh Allah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, daripada kita mengejar materi yang tidak jelas, yang mungkin barangkali dengan cara macam-macam. Lebih baik kita dari pagi sampai sore baca Al-Quran, kemudian kita amalkan dan seterus-menerusnya. Inilah berjihad itu. Jadi berjihad itu tidak harus kita pergi ke Palestina untuk perang. Ya berdoa aja kita yang bisa untuk membangun keluarga kita sendiri. Didik anak dengan benar, ya kan? Kemudian dengan lemah lembut, kasih sayang, udah semuanya berjihad itu. Kemudian cari harta yang halal dan baik untuk memberikan asupan kepada anak dan keluarga kita. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah belajar terus-menerus mengamalkan apa yang kita pelajari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sembuh, Tim?